Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video pembelajaran kali ini, materi kita masih sama dengan materi pada video pembelajaran pekan lalu, yaitu dinamika pelanggaran hukum. Nah, di pekan lalu kita sudah membahas dua materi nih dari dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Nah, yang pertama kita sudah bahas berbagai kasus pelanggaran hukum. Lalu, yang kedua kita sudah bahas macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita fokus membahas mengenai partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Oke. Nah, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, setelah kita menganalisis berbagai macam kasus pelanggaran hukum dan memahami sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan, tentu saja sekarang keyakinan kita akan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum semakin tinggi. Nah, di minggu lalu itu sudah kita bahas ya kan, bagaimana kasus-kasus pelanggaran hukum. Lalu, apa saja sanksi yang diberikan atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Nah, dari bentuk-bentuk normanya, ya kan, kemudian contoh pelanggaran hukumnya, lalu sanksinya, itu sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya. Untuk yang belum lihat, boleh dicek kembali ya. Nah, keyakinan tersebut harus dibuktikan. Salah satunya dengan berpartisipasi dalam proses perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Nah, ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Nah, tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk yang pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua, memperhatikan tertib hukum yang ada dan menegakkan kepastian hukum. Nah, maksudnya di sini adalah kepatuhan hukum itu berarti kita memiliki kesadaran. Ketika kita sudah memiliki kesadaran, maka kita secara tidak langsung itu pasti akan menerapkan tindakan-tindakan di mana kita patuh terhadap hukum yang ada. Nah, maka kita butuh untuk memiliki kesadaran ini tadi, yaitu untuk menggunakan peraturan yang berlaku, kemudian mempertahankan tertib hukum dan menegakkan kepastian hukum. Oke, kita lanjut. Nah, adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya. Nah, kita bisa saksikan atau kita bisa lihat dan kita bisa perhatikan bagaimana seseorang itu dikatakan patuh terhadap hukum ataupun berperilaku sesuai dengan hukum. Kita lihat dari kesehariannya. Gitu, dari bagaimana ia sehari-hari gitu ya kan. Nah, yang pertama, ia disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Nah, kalau misalkan kita udah patuh hukum pasti disenangi. Gak mungkin kalau kita sudah patuh hukum malah dibenci. Nah, biasanya yang dibenci oleh masyarakat pada umumnya itu adalah orang-orang yang tidak patuh terhadap hukum. Selalu membuat onar, gitu ya kan. Selalu melakukan hal-hal yang memang berlawanan dengan hukum itu tadi, gitu. Nah, lalu yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Ya, ketika kita sudah berperilaku sesuai dengan hukum, kita patuh dan taat terhadap hukum yang ada, maka itu akan menguntungkan gitu. Atau setidaknya ketika tidak menguntungkan, maka juga tidak merugikan
diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Lalu yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini penting gitu ya kan. Kalau kita patuh terhadap hukum, maka kita tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Jadi, ketika pada saat ini kita masih menyinggung perasaan orang lain ataupun masih pernah menyinggung perasaan orang lain, artinya kita belum berperilaku sesuai dengan hukum. Karena salah satu nanti ada tuh contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, yaitu menghormati orang lain misalnya. Nah, menghormati orang lain itu pasti tidak akan menimbulkan yang namanya menyinggung perasaan orang lain. Lalu yang keempat, menciptakan keselarasan. Selaras ya kan, segala hal itu selalu selaras. Lalu yang kelima, mencerminkan sikap sadar hukum. Nah, sikap sadar hukum itu penting ya kan. Lalu yang terakhir, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Nah, ini adalah ciri-ciri seseorang yang dapat dikatakan atau dapat dikategorikan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, kita lanjut. Nah, jadi perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi mustahil kita dikatakan mencerminkan sikap patuh terhadap hukum tetapi tidak kita tampilkan atau tidak kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya kan. Nah, jadi dari kehidupan ataupun dari perilaku kita kesehari-harian kita, maka dari situlah kita bisa digolongkan atau dikategorikan kita patuh atau tidak terhadap hukum yang berlaku. Nah, jadi patuh terhadap hukum ini pun tidak hanya dalam lingkungan masyarakat ataupun negara dan bangsa saja gitu. Ada yang dikategorikan nanti kepatuhan terhadap hukum secara sederhana. Nah, secara sederhana dan kemudian kadang bahkan tidak terpikirkan kepada kita bahwa itu adalah contoh daripada perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana contohnya di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan juga nanti terakhir ada di lingkungan bangsa dan negara. Nah, masih mirip-mirip nih dengan pembahasan kita di video pembelajaran sebelumnya, ya kan? Tetapi di video pembelajaran sebelumnya itu contoh-contoh daripada perilaku yang bertentangan dengan aturan hukum. Nah, itu kan bertentangan. Nah, hari ini ataupun di video pembelajaran kali ini kita bahasnya perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum itu tadi. Nah, berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Kita lihat dari yang pertama, yaitu dalam kehidupan di lingkungan keluarga. Ya, yang paling sederhana sekali gitu ya kan, kelompok yang paling dekat dengan kita. Keseharian kita habiskan dalam lingkungan keluarga. Nah, ternyata dalam lingkungan keluarga pun itu kita diatur bagaimana kita patuh terhadap hukum itu tadi. Gitu, tapi mungkin ya ini konsepnya masih sederhana, ya kan, berbeda dengan nanti di lingkungan bangsa dan negara. Nah, yang pertama, perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Yang pertama, mematuhi perintah orang tua. Nah, artinya kita tidak boleh menentang perintah dari orang tua ya, selagi itu perintahnya baik dan tidak merugikan, maka kita harus patuhi. Lalu yang kedua, ibadah tepat waktu. Bahkan ibadah itu tidak hanya diatur dalam agama, ya kan? Bahkan dalam hukum diatur, ya kan, ibadah tepat waktu. Nah, sederhana sebenarnya ya kan? Lalu yang ketiga, menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Lalu yang keempat, melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati dalam keluarga. Nah, di setiap keluarga itu kan punya peraturan masing-masing, ya kan? Bagaimana budayanya setiap keluarga itu kan berbeda-beda. Nah, biasanya itu disepakati pada keluarga masing-masing, maka kita harus mengikuti aturan yang ada dan aturan yang telah dibuat. Nah, ini dalam kehidupan di lingkungan keluarga. Lalu,
Contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum di dalam kehidupan lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. Nah, ini penting, ya kan? Kita menghormati kepala sekolah, guru, ataupun bahkan pekerja, ya kan? Pekerja bisa digolongkan sebagai karyawan lah, karyawan yang ada ataupun yang bekerja di sekolah. Nah, menghormati. Lalu yang kedua, memakai seragam yang telah ditentukan. Nah, ya kan, setiap sekolah itu sudah memiliki peraturannya masing-masing. Bagaimana tata cara berpakaian yang baik, bagaimana berpakaian seragam yang telah ditentukan. Nah, ikutilah peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan kita bersekolah di mana, itu ya kan, disesuaikan. Lalu yang ketiga, tidak menyontek ketika ulangan. Nah, ini penting banget ya. Jadi karena memang saat ini kita masih di situasi pandemi, mungkin tidak terlalu terlihat ya kan bagaimana siswa yang menyontek ketika ulangan ataupun ketika mengerjakan post-tes dari guru-gurunya gitu ya kan. Nah, tetapi ini harus kita cerminkan gitu. Nah, kita latih diri, kita hadirkan kesadaran bahwasanya ya kita kalau ulangan, ujian itu harus berusaha sendiri agar nanti ketika mendapat nilai pun itu nilai dari diri kita sendiri. Nah, lalu yang keempat, memperhatikan penjelasan guru. Nah, mungkin kalau sekarang masih pandemi ya kan, kalian sebagai siswa diberikan video pembelajaran, maka ya perhatikanlah video pembelajaran tersebut dari awal hingga akhir. Nah, itu baru dikatakan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum itu tadi. Gitu. Jangan cuman dibuka sebentar gitu ya kan, ngebosen ini penjelasan ibunya udah ditutup, nanti ngerjain post-tesnya dari internet. Nah, itu tidak boleh. Itu tandanya kamu tidak mencerminkan kepatuhan terhadap hukum itu tadi. Lalu yang kelima dan yang terakhir yaitu mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Nah, jangan tidak hadir tanpa alasan gitu ya kan. Nah, boleh tidak hadir asalkan memang ada alasan yang pas, ada alasan yang tepat, ada alasan yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga, dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Nah, ini lebih luas lagi cakupannya. Tadi keluarga ya kan, kemudian sekolah yang paling dekat-dekat dengan kita. Lalu ini di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal. Yang pertama, melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. Nah, karena memang kita tinggal di Indonesia, kita punya adat istiadat yang beragam, kita punya kebudayaan yang beragam pula, maka ikutilah setiap norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Nah, di satu masyarakat dengan masyarakat yang lain itu tidak sama biasanya setiap normanya ya kan? Kadang ada yang berbeda. Nah, ikutilah itu. Itu ya kan? Lalu yang kedua, bertugas ronda. Nah, mungkin ini lebih kepada yang sudah bapak-bapaknya gitu ya kan, yang sudah atau abang-abangnya. Nah, kalau kamu yang masih sekolah, masih duduk di bangku SMA, mungkin tidak termasuk ya ke dalam petugas ronda karena memang masih memiliki kewajiban untuk bersekolah di pagi harinya. Nah, jadi ini mungkin bisa lebih kepada orang tua kita gitu ya kan, untuk menjaga lingkungan agar lebih tertib dan aman. Biasanya nih ada dilaksanakan ronda malam ya. Nah, lalu yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti demi menjaga kebersihan dan keasrian daripada lingkungan di tempat tinggal kita. Nah, yang keempat, menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah. Nah, penting banget kita bisa memiliki sikap hormat gitu ya kan, menghormati, menghargai orang lain. Nah, jangan semena-mena terhadap tetangga di sekitar rumah kita karena itu bisa mengganggu nantinya. Lalu yang kelima, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran. Nah, biasa nih ya kan anak-anak sekolah-sekolahan, nah tawuran, maka hindarilah. Kemudian judi, nah kemudian mabuk-mabukan dan sebagainya. Semoga kita terhindarkan daripada perilaku-perilaku buruk ini tadi. Lalu yang terakhir, membayar iuran warga. Nah, ini tergantung daripada kita tinggal di lingkungan apakah ada iuran atau tidak. Biasanya itu ada ya kan, ya seperti mungkin iuran kebersihan, lalu iuran untuk jaga malam. Nah, seperti itu ya kan.
Nah, biasanya di setiap tempat tinggal kita, di lingkungan kita itu berbeda-beda. Jadi disesuaikan, ketika ada iuran maka kita harus ya membayar. Itu dari kita, untuk kita, dan oleh kita juga. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara. Nah, yang pertama, bersikap tertib terhadap ketika berlalu lintas di jalan raya. Ini penting banget, khususnya untuk orang-orang yang tinggal di kota Medan, ya kan? Nah, walaupun kita memiliki kesempatan untuk tidak patuh terhadap lalu lintas di jalan raya, maka kita tetap harus tertib lalu lintas gitu. Misal nih, kalau malam hari ataupun kalau pada saat lampu merah gitu ya kan, ada nih kesempatan ternyata kita bisa menerobos lampu merah. Nah, ketika memang ada kesempatan tersebut tadi, tetap kita tidak boleh menggunakan kesempatan itu, karena memang ketika lampu merah ya kita harus berhenti, kita harus stop gitu ya kan. Untuk ya yang pertama kita patuh terhadap lalu lintas, yang kedua demi menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain gitu, karena memang sudah ada jalur-jalurnya, maka patuhi. Nah, bukan hanya lampu merah ya kan, lalu lintas itu banyak, seperti ada tanda-tanda atau rambu-rambu lalu lintas gitu ya kan, dilarang berhenti di daerah-daerah tertentu, dilarang berputar balik. Nah, seperti itu harus kita pahami. Lalu yang kedua, memiliki KTP. Nah, kartu tanda penduduk. Ketika memang sudah memenuhi syarat untuk memiliki KTP, silahkan buat ya. Lalu untuk yang berkendara nih, memiliki SIM, surat izin mengemudi. Nah, agar tidak dikatakan sebagai pengemudi ilegal, ya kan, harus ada SIM-nya. Lalu yang keempat, ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. Nah, jangan jadi orang-orang yang golput, golongan putih, ya kan. Yang kelima, membayar pajak apapun itu, ya kan. Mungkin yang punya kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor. Nah, lalu PBB, pajak bumi bangunan, dan selain sebagainya. Nah, mungkin ini lebih kepada kalau PBB, pajak kendaraan itu masih orang tua ya kan, masih tanggungan orang tua. Lalu yang keenam dan yang terakhir yaitu membayar retribusi parkir. Nah, ternyata sederhana sekali ya kan. Parkir pun kita dikatakan sebagai perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum itu tadi. Nah, ini adalah partisipasi kita dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, dari contoh-contoh yang telah dijelaskan tadi sebenarnya cukup sederhana ya kan. Dan memang kita lekat dengan perilaku-perilaku tersebut gitu, lekat keseharian kita dengan perilaku-perilaku tersebut. Nah, maka dari itu patuhilah setiap hukum-hukum yang ada di lingkungan kita. Nah, semoga bermanfaat video pembelajaran kali ini dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sih yang lebih pentingnya. Gitu ya kan? Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.